Misteri Lemari Antik, karya Abdullah Harahap. Pendahuluan. Juli 1928. Bab 1. Seekor kambing berbulu coklat, gemuk dan sehat, mendengus senang ketika merasakan jemari lembut hangat mengusap-usap puting susunya. Dengan pijatan-pijatan lunak dan teratur, dari puting susu kambing itu memancur deras cairan putih segar ke dalam panci tanah di bawahnya. Lalu mendadak, gerakan menyenangkan itu berhenti. Padahal susu yang diperah keluar baru sedikit. Sejenak sang kambing diam menunggu. Kemudian tubuh binatang itu menegang. Matanya menangkap bayang-bayang hitam jatuh di permukaan tanah. Merambat pelan menaungi rerumputan, kebun sayur mayur, juga sebuah gubuk mungil beratap ijuk, lalu kandang-kandang kecil di sebelahnya. Sengatan panas matahari yang mendadak lenyap dirasakan pula oleh beberapa ekor ayam yang berkeliaran di sekitar gubuk. Ayam-ayam betina berkotek riuh rendah, yang jantan berlarian kian kemari. Anak-anak ayam mencicit ribut sambil berebutan menyelinap di balik sayap-sayap induknya, bersembunyi ketakutan. Seekor kucing hitam yang tadinya rebahan di tanah berpasir, mengeong nyaring, lalu meloncat ke pintu gubuk dan menghilang di dalam. Kambing betina tadi seketika mencium bahaya. Si coklat mengembik keras, memanggil anak-anaknya. Beriringan mereka lari masuk, bukan ke kandang, melainkan ke dalam hutan, meninggalkan perempuan yang tadi memerah susunya. Perempuan itu menengadah, menatap langit biru jernih. Namun sesaat kemudian ia tertegun, manakala melihat sekelompok awan hitam pekat keluar dari balik puncak gunung, lalu bergantung diam tepat di atas ubun-ubunnya. Pertanda buruk, ia bergumam cemas. Kemudian ia membungkuk, tetapi panci tanah itu telah pecah berantakan. Isinya tumpah, membasahi dan membuat rerumputan berubah putih. Ini tentunya perbuatan induk kambing yang ketakutan itu, pikirnya. Ia harus mencari tanah liat lagi, membuat panci baru, juga periuk. Karena periuk satu-satunya yang ia miliki sudah retak pula. Tadi malam ia terpleset hingga periuk berisi nasi yang baru masak tersenggol jatuh dari atas tungku. Jadi, pertanda buruk itu sudah muncul semenjak malam harinya. Perempuan itu membenahi rambutnya yang terurai panjang, menyanggulkannya di bagian tengah atas kepala. Lehernya kini tampak semakin jenjang. Kegelisahan muncul pada sepasang matanya yang bening bundar. Setetes peluh jatuh dari ujung hidungnya yang mancung. Jatuh di permukaan bibir merah segar. Bibir ranum itu tergetar, lalu mengatup rapat. Si perempuan tahu sesuatu akan terjadi, namun secara naluriah ia menyadari apapun yang kelak terjadi, toh ia tidak akan mampu menghindar. Batinnya membisikkan ada kekuatan gaib yang diam-diam mendekat dan berusaha mengepungnya dari segala penjuru. Sambil tegak mematung, perempuan itu merapal mantra dalam hati, menjerit tanpa suara, memanggil nama leluhurnya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berlari serabutan. Ia menoleh.
Sample complete. Ready to continue?